Lidah buaya Pontianak terkenal memiliki ukuran yang besar, dengan berat per lidah yang siap panen minimal 1 kg. Panen mesti dilakukan dengan hati-hati. Kita harus mengiris bagian pangkal lidah secara perlahan. Ini untuk menghindari tergoresnya batang lidah buaya. Goresan pisau pada batang dapat menyebabkan batang roboh atau mati. Ini tentu kerugian besar bagi petani, sebab dalam satu batang bisa berisi puluhan lidah siap panen. Pada mulanya, tanaman lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetika dan industri kesehatan. Akan tetapi, seiring perkembangan riset dan teknologi, sejak tahun 2000-an, lidah buaya juga digunakan untuk diolah menjadi bahan baku makanan dan minuman khas. Pencucian lidah buaya cukup dilakukan dengan disiram air bersih. Skala panen yang banyak tidak memungkinkan lidah buaya dicuci satu persatu. Tentunya, proses pencucian seperti ini memerlukan air bersih dalam jumlah yang besar. Pengupasan dilakukan hanya pada satu sisi kulit daunnya. Pengupasan setengah sisi ini sengaja untuk memudahkan proses breaknya. Pada pengupasan ini, selain membuang kulit, juga untuk mengurangi kandungan eksudat, yaitu lendir pada sisi dalam kulit daun yang rasanya sangat pahit. Tahap berikutnya adalah menyayat gel lidah buaya. Gel akan diiris searah penampang daunnya, kemudian dicacah sebentar sehingga menghasilkan gel berbentuk kotak-kotak. Pada proses penyayatan ini, kandungan eksudat yang pahit juga akan berkurang kembali secara drastis. Beberapa kandungan daun lidah buaya antara lain air, kalori, vitamin, lemak, kalsium, zat besi, dan karbohidrat. Manfaatnya untuk kesehatan dari lidah buaya juga luar biasa. Antara lain sebagai penurun gula darah, obat pencahar, obat luka bakar, regenerasi kulit, dan membantu pencernaan. Untuk membuat jeli, daging lidah buaya yang telah bersih harus dihaluskan dahulu dengan blender. Cairan jeli lidah buaya kemudian direbus. Ketika cairan sudah cukup panas, kemudian akan ditambahkan gula pasir sesuai takaran. Gula pasir selain sebagai pemanis, adalah bahan pengawet makanan yang relatif aman. Makanan olahan dapat disimpan untuk waktu yang sangat lama. Penambahan pewarna akan dilakukan ketika cairan mulai mendidih. Penambahan pewarna telah ditakar sedemikian rupa sehingga masih pada taraf wajar. Penambahan tidak boleh terlalu banyak, sebab jika terlalu pekat, hasilnya akan cenderung hitam. Setelah proses pewarnaan selesai, maka cairan gel sudah dapat diangkat untuk didinginkan. Proses pendinginan akan dilakukan selama 1 malam. Jeli akan mengeras keesokan harinya, barulah dapat diolah lebih lanjut lagi. Proses pembuatan jeli lidah buaya ini akan terus berlangsung sepanjang hari, sehingga dalam sehari diperlukan 100 kg bahan baku gel lidah buaya. Pencetakan jeli dilakukan dengan semacam tabung kecil dari aluminium. Proses pencetakan ini tidak terlalu rumit. Hanya saja memang diperlukan kecepatan dan ketepatan gerak tangan, sehingga tidak banyak jeli yang terbuang. Bentuk jeli yang dihasilkan bulat tebal, seperti sebuah potongan kecil batang umbi-umbian. Warna jeli yang sudah mengeras ini terlihat menjadi lebih kuat dan terang. Penjemuran jeli lidah buaya setidaknya dilakukan selama 2 hari. Akan tetapi, jika cuaca kurang mendukung, bisa memakan waktu hingga 4 hari lamanya. Permintaan pasar pada produk jeli Pontianak ini sangat tinggi. Berapapun kapasitas produksi yang dimiliki para produsen, masih belum mampu memenuhi semua permintaan yang ada.
Demi menjaga kestabilan produk di pasaran, desain areal penjemuran sengaja didesain secara khusus dengan atap fiber transparan. Sehingga meski cuaca sedang buruk sekalipun, proses penjemuran dapat terus dilakukan. Jeli yang telah kering, selain untuk dipasarkan dalam bentuk jeli, juga dapat dimodifikasi menjadi coklat jeli. Jeli harus dipotong-potong lebih kecil lagi. Jeli ini nantinya akan dijadikan isi dalam coklat jelinya. Produk coklat jeli lidah buaya tergolong baru dibandingkan beragam produk lain berbahan baku lidah buaya. Akan tetapi animo pasar pada produk khas UKM Isun Vera ini sangat tinggi. Batang coklat dicairkan dengan panci kecil. Produk coklat jeli lidah buaya belum dilakukan secara besar-besaran, mengingat bahan baku coklatnya yang tergolong mahal. Wadah ini memiliki lubang-lubang cetakan kecil yang cukup banyak. Coklat yang masih panas harus langsung diisikan. Selanjutnya akan diisikan potongan jeli yang sebelumnya telah disiapkan. Pendinginan coklat dilakukan di lemari pendingin biasa selama 1 hingga 2 jam hingga mengeras. Coklat jeli dikemas dengan dilapisi kertas minyak terlebih dahulu. Barulah kemudian akan dibungkus lagi dengan kertas warna yang mengkilap. Penggunaan pembungkus yang warna-warni ini cukup ampuh untuk menjaring konsumen, utamanya konsumen dari kalangan muda. Ini juga untuk menegaskan bahwa produk yang dihasilkan telah melalui proses produksi yang serius. Sedangkan untuk jeli lidah buaya dibungkus dengan plastik kecil. Sengaja bungkus jeli adalah plastik transparan, supaya calon pembeli dapat mengamati bentuk dan warna produk yang ada. Pasar produksi jeli lidah buaya ini bahkan telah merambah negara tetangga seperti Malaysia. Kesuksesan Pontianak dengan lidah buaya dapat menjadi teladan pengembangan di daerah lain di Indonesia.